Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang berkah kepada kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'ajjana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum in ajabillas hadid. Apa kata Allah? Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah, kata Allah. Tapi sebaliknya, jika kamu kufur atas nikmat yang aku berikan, maka ingatlah, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada hamba Allah, anggun kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta penuh kesederhanaan di dalam hidupnya, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang muqaddimah lagi pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah singkat tentang keutamaan akhlak yang mulia. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara kita tentang akhlak, tentunya akhlak ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Karena apa? Karena akhlak merupakan suatu perangai, suatu tingkah laku seseorang dalam ia menjalani kehidupannya. Dan juga akhlak ini merupakan suatu hal yang penting, karena dengan akhlak bisa melihat, bisa mengukur suatu kehormatan dari seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan dalam lingkungan sekitar kita, dalam lingkungan masyarakat kita, jika banyak akhlak-akhlak yang baik, akhlak terpuji, tentu saja itu akan membuat kita merasa aman, merasa nyaman, dan juga membuat kita menjadi tentram. Tetapi coba kita bayangkan sebaliknya, jika di lingkungan sekitar kita, lingkungan masyarakat kita, banyak akhlak-akhlak yang jelek ataupun akhlak yang tidak terpuji, tentu saja hal-hal itu membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam menjalankan kehidupan kita. Misalnya, mohon maaf, masih banyak yang suka menggibah, masih banyak yang suka membicarakan kejelekan orang lain sana sini. Padahal belum tentu ia lebih baik dari orang yang ia omongin tersebut, dari orang yang ia ceritakan tersebut. Dan juga misalnya masih banyak yang iri dengki kepada sesama, dengki kepada teman, dengki kepada keluarga. Naudzubillahi min dzalik. Iri adalah contoh akhlak-akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak-akhlak yang tercela. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari akhlak-akhlak tercela ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fil rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu contoh suri teladan yang sudah seharusnya kita ikuti dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dan juga mungkin sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW memiliki sifat yang sidik, amanah, tablik, dan juga patona. Dan tidak lepas dari mungkin juga sudah kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW beliau merupakan sosok memiliki semangat juang yang tinggi dan juga keteladanan yang luar biasa. Masya Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengikuti keteladanannya Rasulullah dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, Innama bu'itstu li utammina sholihal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan penting bahwa akhlak merupakan suatu pondasi, akhlak merupakan suatu hal yang benar, akhlak merupakan suatu hal yang penting dalam kita menjalani kehidupan kita. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari sama-sama kita perbaiki akhlak-akhlak generasi kita. Mari sama-sama kita perbaiki tingkah laku kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga kelak akhlak kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, dan semoga kita dijauhi dari akhlak-akhlak tercela dan semakin memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak terpuji. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.